penjelasan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional tersebut. Sebagai pembelajaran bagi kita, karena hal ini bisa terjadi pada partai politik lainnya. Maka, artinya, memang sejak awal motif dan keterlibatan KSP Muldoko ya tidak berubah, yaitu ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah, menggunakan cara-cara yang inkonstitusional, serta jauh dari moral dan etika politik. Dan hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran Tentara Nasional Indonesia. Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesalahan saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Irofeldi. Kita sama-sama tahu bahwa saat ini sedang terjadi kekisruhan di kubu Partai Demokrat, partai yang pernah menduduki posisi nomor 1 di Indonesia dan pernah juga merasakan menjadi partai penguasa. Kekisruhan yang terjadi adalah adanya aksi dari para kader senior, baik yang masih aktif ataupun yang sudah mantan yang tidak aktif lagi, yang mana mereka membangun kubu sendiri dan melakukan klaim sepihak atas kepemimpinan Partai Demokrat. Dan para kader ini pun juga baru saja mengadakan apa yang mereka sebut sebagai kongres luar biasa. Mereka membentuk formatur pengurus serta juga mengangkat pimpinan atau ketua umum, yaitu Jenderal Purnawirawan Muldoko. Karena ya jelas memang sesuai tata aturan dalam sebuah partai, KLB atau kongres luar biasa itu merupakan sarana atau mekanisme yang ditetapkan partai untuk melakukan hal yang tersebut di atas. Namun apakah KLB yang diadakan mereka ini sah atau tidak? Ya itulah yang akan kita pertanyakan. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan klik tombol subscribe. Terima kasih. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pun bereaksi merespon aksi sepihak tersebut. AHY sudah sejak dari awal mencium adanya gerakan ini. Beberapa kali AHY cukup intens mengadakan konferensi pers dan membuat berbagai pernyataan yang intinya yaitu menegaskan bahwa apa yang dilakukan segerombolan orang-orang itu tidak diakui keabsahannya oleh Partai Demokrat di bawah kepemimpinannya. Gerakan itu dianggap gerakan liar yang tidak ada dalam mekanisme partai. Ya, di mana kita sebagai orang awam mengetahui bahwa landasan hukum atau segala apapun urusan mendasar partai harus berdasarkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD dan ART partai. Dan AHY menegaskan bahwa KLB yang dilakukan orang-orang ini tidak memenuhi syarat mutlak yang tertuang di dalam AD ART Partai Demokrat. Dalam konten video ini, saya tidak akan membahas lebih jauh ke dalam persoalan itu. Apa dan siapa yang benar, apa dan siapa yang berhak dan sah atas kepengurusan dan pemimpinan Partai Demokrat. Tapi, saya akan mencoba memberikan saran kepada AHY, yang notabene menurut pandangan awam, pandangan publik, bahwa beliau masihlah selaku ketua umum yang sah, dan berikut para pengurus di bawah kepemimpinannya. Perlu diketahui bahwa saya bukanlah orang Partai Demokrat, dan juga bukan secara resmi pendukung partai. Tapi ya saya ini hanyalah orang biasa independen yang suka mengamati berbagai persoalan sosial masyarakat dan berusaha melibatkan diri untuk ikut menegakkan apa yang hak, apa yang saya yakini itu sebagai sebuah kebenaran. Saya menyarankan pada AHY dan juga kawan-kawan pendukungnya agar kiranya tidak terlalu reaktif merespon gerakan yang dianggap liar ini. Langkah pertama yang perlu AHY lakukan adalah melakukan koordinasi dan konsolidasi ke dalam, terutamanya memastikan bahwa secara de facto dan de jure, secara hukum dan aturan detail partai, bahwa kepemimpinan dan kepengurusannya masihlah yang sah resmi yang diakui oleh partai. Dan terutama yang paling penting memastikan bahwa secara de jure, kedudukannya masihlah yang sah resmi yang diakui oleh negara. Bahwa belum ada proses apapun yang resmi diakui oleh partai, baik juga oleh negara, adanya perubahan format pengurus di bawah kepemimpinannya. Ya, kalaulah saya analogikan AHY ini sebagai seorang tuan pemilik sebidang tanah dan bangunan, maka dia hanya perlu memastikan sertifikat hak miliknya memang benar atas namanya dan juga lengkap didukung oleh berkas-berkas administrasi negara sebagai bagian dari kepemilikan tanah tersebut. AHY memang perlu merespon gerakan yang dianggap liar ini,
tapi tidak perlu melakukan semacam serangan balik kepada mereka. Kalaupun AHY akan membuat pernyataan-pernyataan, tapi intinya fokus tegas saja pada satu target, yaitu penegasan kepada publik bahwa kepemimpinan dan kepengurusan partainya belum ada perubahan, bahwa dia masihlah ketua umum yang sah berikut pengurusnya. Dan kalau perlu lengkapi dengan penjelasan-penjelasan argumentatif yang memperkuat pernyataan tersebut. AHY tidak perlu terlalu fokus mengkonter langkah-langkah dengan gerakan orang-orang tersebut, karena hal itu justru kontraproduktif, akan mengesankan bahwa seakan-akan orang-orang itu memang pantas untuk dilayani, seakan orang-orang itu memang lawan yang seimbang yang juga punya kekuatan resmi untuk melakukan gerakan sepihak. Padahal AHY sendiri menyatakan bahwa itu adalah gerakan di luar koridor, jadi artinya mereka tidak punya kekuatan yang harus membuat AHY gusar. Kalau AHY merasa yakin sudah memiliki sertifikat hak milik yang sah sebagaimana yang saya analogikan di atas tadi, maka tentunya tidak perlulah AHY gelisah apalagi galau. Pastikan aja tetap cool, wise, bijak, dan dewasa. Justru inilah jadi kesempatan emas untuk menunjukkan ke publik bahwa AHY memang pribadi yang kompeten dan pantas untuk menjadi ketua umum. Dan bahkan cukup ideal jika mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari itu di dunia politik. Maka yang perlu jadi prioritas AHY adalah meraih simpati publik. Sikapi persoalan ini dengan jeli dan cerdas. Jadikan ini sebagai sarana pembuktian ke publik bahwa AHY mempunyai kemampuan leadership yang unggul, yaitu yang mampu menguasai persoalan dan mengatasinya dengan cara elegan. Ambillah kesempatan ini untuk menghadirkan karisma dari pribadi seorang AHY. Karena kasta tertinggi seseorang adalah di saat orang tersebut memiliki karisma di mata orang banyak. Ada pepatah mengatakan, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Bagi banyak orang, pepatah ini diasosiasikan bahwa jika seorang manusia digonggong anjing, segeralah pergi menjauh dari anjing tersebut. Tapi saya mengasosiasikan pepatah ini dengan makna yang berbeda dan lebih dalam. Bahwa yaitu, jika seorang manusia digonggong anjing, maka janganlah ikut dia membalas, menggonggong. Karena nanti si manusia akan jadi sama dengan sang anjing. Begitulah kira-kira. Dalam konteks ini berarti AHY tidak perlu bereaksi ikut menggonggong, agar AHY tidak turun kelas, sekelas dengan pihak yang sedang berseberangan dengannya. Lalu yang tak kalah pentingnya saya sarankan kepada AHY untuk kiranya segera berkoordinasi dengan ayahanda SBY, yang notabene ya juga sebagai ketua majelis tinggi partai. Untuk kiranya beliau tidak perlu terlalu sering muncul ke muka publik, dan apalagi membuat pernyataan-pernyataan yang tidak konkret matematis. Tetapi Pak SBY acap membuat narasi-narasi bernuansa melankolis romantisme, yang jelas-jelas pernyataan beliau ini melebar dan memperlemah penegasan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya yang setingginya pada ayahanda SBY, hal ini perlu saya sampaikan demi kebaikan, dan terutama demi kebaikan pada Pak SBY sendiri, yang harusnya beliau sudah menjadi seorang sesepuh di negeri ini, yang jangan lagi tercemar dengan intrik-intrik politik yang cenderung kotor ini. Dan paling utama adalah kehadiran SBY ini lagi-lagi juga akan jadi sesuatu yang kontraproduktif buat AHY. Karena mengesankan stigma yang ada di masyarakat itu benar adanya. Bahwa AHY itu anak papa, anak yang belum bisa berdikari. Nah, stigma negatif inilah yang harus dipupuskan. Buktikan bahwa AHY mampu, bahwa AHY punya kapabilitas yang mumpuni, bahwa AHY memang pantas untuk tidak lagi dipandang sebelah mata. Bahwa AHY cakap membuat langkah dan keputusan independen dari pengaruh ayahanda. Maka AHY lah yang harus selalu muncul ke depan ke muka publik, bukan ayahanda. Oke kawan-kawan, demikian sekadar pemaparan dan pemikiran singkat dari saya. Sebuah pemikiran yang tidak ada tendensi apapun kepada siapapun, tetapi hanya berniat untuk menegakkan sebuah kebenaran yang saya yakini. Dan sebagai penutup, saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa disikapi dengan positif dan bijak, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radiasi Positif menganalisa berbagai tema sosial dari perspektif out of the box dari sudut dimensi yang berbeda. Dengan ini diharapkan menghadirkan pencerahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak.